Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Happy weekend, happy holiday. Wah, teman-teman lagi pada di mana ini? Ada yang lagi pulang kampung kah? Lagi di tempat wisata kah? Lagi camping kah? Pokoknya lagi happy-happy pasti ya. Sehat berkah melimpah bagi kita semuanya teman-teman. Saat video ini tayang, Mas Tulus lagi kerja ya. Sabtu Minggu biasa. Pastikan ada kerjaan ya. Lewat tanggal 29 Mas sudah tidak terima job lagi. Jadi ya ini dihabisin dulu kerjaan di tahun 2024. Harapannya mudah-mudahan di 2025 pekerjaannya masih Allah berikan kepercayaan, rezekinya masih Allah berikan izin. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Orang baik yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo support Mas dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Teman-teman yang mau nyawer, jangan lupa ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Kalian yang mau bantuin Mas Tulus biar bisa gajian setiap bulan, caranya juga gampang. Jangan skip iklan yang pendek, kalau yang panjang bolehlah karena terlalu panjang ya. Terima kasih yang sudah nyawer-nyawer, semoga bertukar dengan keberkahan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah artinya mensupport Mas Tulus dengan tulis absen, kemudian sudah hadir dan seterusnya. Terima kasih banyak. Maaf Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu ya. Halo semuanya, terima kasih sudah absen ya. Sehat semuanya orang baik. Alhamdulillah sehat Mas Tulus, kita bahagia. Amin. Semoga teman-teman yang sekarang sedang sakit diberikan kesembuhan. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang lagi sekarang mungkin sedang kurang baik pekerjaannya, urusannya, kehidupannya, Mas doakan semoga segera membaik. Dan yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutangnya lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak teman-teman. Di video ini saya ingin sedikit menceritakan, saya nggak tahu kenapa beberapa kali ini muncul di after tanggal 22 ya. Warning atau firasat ini saya terima menjelang di tanggal 22 di akhir bulan ini, di akhir bulan Desember menuju ke pergantian tahun 2025. Saya merasa ada beberapa potensi, kalau ini memang potensinya terjadinya pasti di mana di luar negeri ya, karena memang ada beberapa kejadian di luar negeri sana. Di Kazakhstan itu ada sebuah pesawat yang jatuh di tanggal 25 kemarin.
mendarat darurat sebetulnya, kemudian 38 dikabarkan meninggal dunia, sisanya masih diselamatkan alhamdulillah. Tetapi aku nggak tahu kenapa firasatku mengatakan kalau ini tuh di Indonesia, kalau ini tuh akan mengarah ke Indonesia. Jadi aku agak berat juga membahas ini, tapi mudah-mudahan ya teman-teman nggak usah terlalu serius, disclaimer dulu, nanti dibahas santai-santai aja, anggap aja ya konten-konten seru-seruan, jangan dianggap serius ya. Doanya kita mudah-mudahan tidak terjadi, amin. Jadi Mas Tulus pengen bahas itu sekaligus nanti juga saya mau hitung dari angka di balik kejadian kecelakaan yang terjadi di Kazakhstan ya. Di pesawat apa tadi namanya, aku agak susah, jadi nanti kita akan bahas itu. Oke. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak matur nuwun tanpa terkecuali untuk semuanya saja yang sudah membantu sedekah nasi box kita di tahun ini. Di tahun 2024 selama 1 tahun ini, terima kasih khususnya kemarin yang sudah bantu dengan bantuan tangan lewat kalian, atas izin Allah tercukupi dan terlaksana sedekah nasi box kita di Jumat terakhir di 2024. Harapan saya, doanya kita semua mudah-mudahan di 2025 di setiap Jumat akhir bulannya Allah masih memberikan izin kepercayaan kepada saya untuk menggelar sedekah nasi box, dan masih Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Katakan amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau teman-teman masih pengen bantu buat di bulan Januari atau di awal 2025, silahkan teman-teman cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Oke. Terima kasih banyak orang baik, saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Gusti Allah berkahi jenengan yang sudah sedekah, Gusti Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Gusti Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Gusti Allah berkahi usaha, kehidupan, kemudian keluarga, dan segala sesuatunya Allah jadikan berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apapun tujuannya, misalnya untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk anak bajang, untuk ulang tahun, apapun tujuannya, semoga Allah terima sesuai dengan niat yang dihajatkan, Allah sampaikan sesuai dengan tujuan kita. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak orang baik. Untuk yang masih bantu sedekah ketupat, saya akan gelar di tanggal 31. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan, target saya sih 100 paket ya. Insya Allah nanti saya akan tambahi telur balado gitu, jadi biar lebih enak. Nanti kita kantongin biasa, nggak perlu. Jadi memang aku nggak mau bikin terlalu nggak usah dikotakin, nggak usah pakai styrofoam, tapi nanti kita akan paket dengan kantong ketupat dengan sayur lodeh, kemudian dengan telur balado, misalnya begitu. Jadi hanya itu saja. Jadi paketnya kurang lebih saya akan bikin 100 paket, tapi sementara waktu masih belum tahu apakah akan dikabul sama Allah, karena yang nasi box sudah Allah kabul, ya mudah-mudahan sedekah kita untuk di akhir tahun untuk tolak bala ini juga Allah kabul, amin. Setidaknya 100 atau bahkan amin lebih daripada 100, kabul ya Allah, amin, amin. Kalau mau bantu silakan DM Mas Tulus ya, di Instagramnya di @bigtulus_official, atau bisa DM ke WhatsAppnya Mas Tulus. Karena rekeningnya tidak rekening bersama atau rekening pribadi, nanti Mas Tulus akan infokan ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman, saya punyanya BRI, transfernya ke BRI saja, boleh. Kalian nanti yang penting kabari, nggih. Matur sembah nuwun orang baik yang sudah bantu sedekah ketupat. Mas Tulus doakan semoga Allah jadikan tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Untuk tahun depan Allah jadikan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang sudah baik selalu Allah berikan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Minyak bidara. Sementara untuk video ini, saat ini video ini tayang, aku nggak tahu Sabtu atau Minggu video ini tayang, tapi yang pasti tidak akan ada pengiriman di hari itu. Adanya next baru di hari Senin, teman-teman, tanggal 30 insya Allah ya. Kalian yang mau pesan silahkan DM ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa, nomor HP-nya kalau bisa yang bisa dihubungi atau yang terkoneksi dengan WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Semoga manfaat yang sudah sampai kemudian jadi obat jodoh tati tombo. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku berharap apa yang aku sampaikan di video ini bukan sesuatu yang
kalian anggap sebagai apa ya, sesuatu yang pasti terjadi, tapi mudah-mudahan tidak. Harapan saya dalam hati, mari kita doa, mudah-mudahan yang saya takutkan atau firasat yang saya terima ini tidak terbukti dan Allah tangguhkan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Itu harapan saya. Tetapi jujur sejak tanggal 22 saya merasa ada sesuatu. Kemudian ini ada sebuah kecelakaan besar. Nanti kita jadikan tolak ukur juga hitungan angkanya di wilayah negara Kazakhstan, yaitu Azerbaijan Airlines yang terjatuh atau mendarat secara darurat di wilayah Kazakhstan, teman-teman, pada Rabu 25 Desember 2024 ya. Ada 38 orang tewas, kemudian 29 kurang lebih berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Dan dilaporkan juga tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban di balik pendaratan darurat atau jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines tersebut ya. Dan masih belum juga disampaikan kecelakaan karena apa, kemudian masih dilakukan identifikasi, masih ada penyelidikan terkait dengan itu, walaupun isunya muncul katanya karena ini kan daerah konflik ya, mungkin karena memang ada serangan tertentu atau mungkin jadi serangan yang salah sasaran dan lain sebagainya, akhirnya menjadi seperti itu. Itu kita serahkan ke pihak terkait saja supaya nanti kita mendapatkan kegamblangan istilahnya ya. Kemudian mendapatkan sesuatu yang real, karena kalau Mas Tulus kan nggak ngerti untuk kayak gini-gini. Jadi nanti pasti akan info rilisnya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa di balik warga negara kita, dan ini menjadi salah satu tolak ukur yang saya hitung berkali-kali. Kenapa? Ini kan sudah tanggal 28 ya. Saya syuting tanggal 28 pagi. Dan itu terjadi di tanggal 25. Biasanya ketika memang aku bersyukur, aku sering banget bilang sama teman-teman, aku nggak bilang bersyukur dengan adanya musibah yang terjadi di luar negeri tidak terjadi di kita. Tetapi artinya di sini kita bersyukur bahwa itu terjadinya tidak di Indonesia, tetapi di luar negeri. Dilemparnya selalu seperti itu. Bahkan Eyang pernah bilang kalau kalian bersyukur ya, lemparannya tidak jatuh di sini tapi jatuhnya di luar. Dan kita tahu di luar tuh ada beberapa tempat yang sudah mengalami kejadian lebih parah daripada Indonesia. Kecelakaan, kemudian pesawat jatuh sebelumnya juga ada, kemudian juga bencana-bencana besar yang potensinya terjadi di Indonesia tapi di luar Indonesia akhirnya terjadi. Salah satunya Jepang kemarin, gempa besar ya. Dan ini salah satunya adalah yang di tanggal 25, yaitu pesawat yang jatuh tersebut, 38 korban luka tersebut. Tetapi artinya dari hitungan angka, saya melihat potensinya justru bukan di luar. Kali ini kan ada 22 ke bawah, saya dapat firasat ini. Dan biasanya, ya Allah, saya nggak minta orang lain mendapatkan musibah untuk ibaratnya tumbal dari kita supaya kita nggak terjadi musibah. Tapi kalau bisa saya bilang kalau ada memang diperkecil, ya Allah semoga ditangguhkan. Saya selalu bilang begitu. Dan biasanya ketika di luar sudah terjadi sesuatu, saya akan berpikir bahwa ini oke, sudah terjadi di luar negeri. Beruntung kita, alhamdulillah tidak terjadi di kita, meskipun itu musibah bagi saudara-saudara kita di luar sana. Tapi di sini saya tidak merasa bersyukur dengan itu. Saya tidak merasa bersyukur dengan adanya musibah yang terjadi di luar tersebut. Saya ngerasa kayak bukan pecahan telurnya, bukan di situ gitu loh. Tetapi nggak tahu kenapa, wallahu alam, mudah-mudahan tidak, naudzubillah min dzalik, saya merasa kayak beberapa kali mimpi-mimpi yang artinya di air tuh kayak ada minyak. Itu berkali-kali teman-teman. Dan beberapa kali saya ceritakan, satu kali saya ceritakan tapi beberapa kali saya alami, dan itu tuh semakin kuat, semakin kesini, ke arah sini makin kuat. Dan aku lihat kok intuisi dari kemarin sudah ada yang jatuh nih di Kazakhstan. Oke, sudah pecah telur dong, insya Allah kita aman ya. Tapi ternyata itu nggak mutus firasatku. Ternyata kejadian di Kazakhstan itu nggak mutus apa yang aku rasakan. Dan masih ada potensi-potensi berikutnya yang artinya menurut saya Indonesia ini masih ada potensi untuk kecelakaan pesawat jatuh. Dan aku coba untuk berprasangka baik sebetulnya. Amin, mudah-mudahan tidak terjadi. Sekali lagi teman-teman, disclaimer ya, saya hanya membaca lewat hitungan angka dengan firasat yang saya terima. Saya bisa salah, jadi nggak perlu serius. Beberapa kali mungkin teman-teman nggak, Mas Tulus pesawatnya warna apa? Aku nggak akan menyebutkan itu meskipun dalam mimpi itu aku melihat warna itu. Dan aku cukup kaget karena temanku kebetulan dari Singapura itu akan ada yang ke Indonesia.
di awal-awal Januari dan menggunakan pesawat dengan warna itu. Dan beberapa kali aku melihat ada warna itu di mimpiku dan aku nggak mau berprasangka buruk, aku bikin untuk santai-santai aja. Dan artinya kalau teman-teman nanya warnanya apa Mas Tulus, clue-nya apa? Saya tahu tapi tidak seharusnya saya buka itu. Jadi ini mudah-mudahan hanya sekedar mimpi. Kenapa saya nggak buka? Ya mudah-mudahan jadi sekedar mimpi saja, firasat saja, bukan sesuatu yang buruk. Walaupun artinya semakin kesini saya merasa kayak ya bukan pecah telurnya bukan di Kazakhstan kemarin sih. Berarti masih ada potensi di Indonesia. Jadi aku harap ada regulasi-regulasi yang disiapkan pemerintah untuk lebih apa ya? Ya selama ini kita tahu ya teman-teman, penerbangan atau transportasi udara itu salah satu yang paling aman karena jarang sekali kecelakaan, tapi sekalinya terjadi ya lumayan besar dan sedikit yang bisa selamat. Artinya gitu. Jadi aku melihat potensi itu ada beberapa kali sih sebenarnya dari pertengahan tahun aku sudah melihat potensi itu, tapi beberapa kali juga ada beberapa kejadian besar yang memang ketika dibaca dari intuisi angkanya itu putus gitu loh. Nah ini yang sudah oke, aku mikir lagi kesini sini kok kecelakaan di Kazakhstan ini kan sudah lumayan besar ya. Pendaratan darurat, kemudian jatuh di darat, kemudian juga ada beberapa korban luka, dan juga yang meninggal dunia 38 orang. Tapi kenapa tidak terputus di sini? Itu yang aku pikirkan. Jadi intuisinya ternyata masih berlanjut 2025 itu dari bacaan angkanya, semoga saya salah, saya masih bisa melihat ada hitungan itu. Bahkan rentangnya antara awal sampai pertengahan tahun 2025. Ini satu hal yang saya baca. Sekali lagi saya bisa salah ya teman-teman karena saya baca angka dan potensinya itu juga lumayan besar sekali teman-teman. Kemungkinan paling besar dari firasat, kalau dari firasat saya melihat ada potensi laut atau air terkait dengan kecelakaannya. Kemungkinan juga bisa jadi lain, tapi memang potensinya paling kuat kalau saya baca ada cairan di sini, ada lambang air dan Allahu Akbar. Kadang-kadang kalau ngomong gini teman-teman aku berat sekali. Beratnya kenapa? Kayak apa ya? Kayak yang diambang maut itu saya gitu loh. Karena saya tahu betul bahwa yang dekat dengan kita, paling dekat dengan kita itu kan maut ya, kematian. Jadi ya kita yang nggak pernah tahu rezeki, jodoh, maut itu di tangan Allah. Tapi artinya ketika ada hal-hal seperti ini jujur saya berat untuk menyampaikan. Tapi aku nggak mau jadi bisul gitu loh teman-teman. Jadi aku sampaikan. Sebenarnya kalau teman-teman nonton secara kontinu, aku tuh beberapa kali nyinggung ini kok. Cuma aku nggak secara khusus menyampaikan, dan baru ini aku buka secara khusus bahwa aku harap ada regulasi pemerintah untuk ya memang pesawat yang sudah usang tidak bisa digunakan, mendingan disimpan atau diperbaiki dulu baru digunakan lagi. Kemudian regulasi dari human error atau manusia, oknum-oknum yang juga memanfaatkan untuk supaya sampai terjadi sesuatu, dan juga aku harap untuk jadi evaluasi kesekian kali atau mungkin lebih padat lagi, lebih tajam lagi supaya lebih hati-hati, dan artinya juga untuk tidak menggampangkan beberapa hal, di antaranya adalah ya regulasi tadi supaya nggak terjadi sesuatu. Aku sangat rasanya takut teman-teman. Air mataku nggak berhenti kadang-kadang kalau ngomongin itu. Allah Akbar, kayak ada ketakutan yang luar biasa. Aku nggak tahu kenapa. Dan biasanya aku pikir ya Allah, udah putus ya Allah, ya sudah ya Allah, selesai. Kazakhstan 25 sudah ada kejadian. Jadi putus. Bukan berarti saya mensyukuri musibah itu ya, tapi harusnya putus ya. Tapi ternyata enggak. Setelah kejadian itu, saya masih punya mimpi itu, saya masih punya bayangan itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak. Allah jauhkan kita semua dari bala orang baik. Amin. Amin, amin, amin. Aku nggak bisa berkata-kata apa-apa, tapi ya itu hal yang aku rasakan. Insya Allah semuanya baik-baik saja ya orang baik. Amin. Setelah ini saya nggak mau ada yang DM saya nanya, Mas Tulus, pesawat saya tanggal segini aman atau tidak. Di situ saya bukan orang yang punya akses khusus kepada Tuhan. Saya bukan tangan kanan Tuhan yang bisa memastikan kalian selamat atau tidak. Mungkin aja bisa menghitung angkanya, tapi saya juga bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu memastikan itu. Ya, saya nggak mau ada DM-DM seperti itu. Mungkin saya akan langsung end chat kalau ada yang sampai nanya kayak gitu. Karena aku tahu betul bahwa penontonku itu banyak orang-orang yang parno terkait dengan sesuatu. Kalau kalian parnoan ya nggak usah nonton, karena nggak kena musibah orang duduk meninggal tuh banyak. Jadi teman-teman nggak perlu takut meninggal gara-gara musibah ya. Apalagi kehilangan harta yang sudah kita dapat. Aduh gimana kalau aku mati mendadak dari segala macam. Nggak perlu takut karena itu sesuatu yang pasti terjadi ya. Kematian itu sesuatu yang pasti dan paling dekat dengan kita.
Itu, dan kita doa sama-sama mudah-mudahan Indonesia aman, nggak ada apa-apa. Walaupun 2025 ini potensinya saya melihat ada potensi itu. Bahkan sampai pertengahan tahun ya teman-teman. Awal banget dari sampai pertengahan tahun. Nauzubillah. Kalau toh ada ya harapan saya treble-treble biasa aja, jangan sampai kecelakaan besar. Kalau toh ada juga mungkin ya treble-treble kecil yang bisa diselamatkan lah. Karena kan ada lambang cairan ya teman-teman. Mungkin treble pas lagi cuaca ekstrim, treble karena cairan atau sedang hujan. Itu harapan saya cuma treble-treble kecil kayak gitu. Karena ada elemen airnya bukan berarti ada pesawat jatuh ke laut. Harapan saya mudah-mudahan tidak. Jadi masih ada masih ada optimisnya, tapi ya sekali lagi kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu dari firasat yang saya rasakan. Saya pengen coba menghitung juga di balik kejadian di mana pesawat yang mendarat darurat kemudian menjadi kecelakaan tersebut. Saya ingin menyampaikan beberapa poin dari angka yang saya baca bahwa 25, 12, 2025 sama dengan firasat yang saya rasakan, intuisinya meluas sekali teman-teman. 2 ini air, 5 ini gaduh, 12 masih tanah dengan air juga. Ke sini akan banyak kegaduhan yang diciptakan secara diam-diam. Justru potensi dengan kecelakaan-kecelakaan pesawat yang sama ini juga lumayan kuat. Naudzubillah min dzalik. Dari angka ya teman-teman. Kalau tadi kan kita hitung dari firasat ya, pandangan itu saya sambungkan juga. Tapi dari ini kita baca dari angka kejadian kecelakaan yang ada di Kazakhstan. Dan cukup mengerikan potensinya. 25 itu gaduhnya luar biasa. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Simpelnya, simbol yang terbaca dari angka 25 itu kayak sesuatu yang oke, ini kendaraan baik-baik aja tiba-tiba nabrak. Kendaraan nggak apa-apa tiba-tiba terbakar. Jadi kayak silent treatment yang mereka keluarkan tiba-tiba door gitu aja gitu loh. Jadi hawanya atau terlihatnya seperti itu, seperti sesuatu yang terjadi secara tidak kita duga-duga, kayak nggak kita sangka-sangka gitu loh, kayak gitu. Jadi ini satu hal yang harus diwaspadai teman-teman. Ini sekali lagi aku sampaikan juga, mudah-mudahan nggak terjadi, tapi tetap dalam kehati-hatian. Intuisi di balik kejadian di Kazakhstan ini juga cukup luas, bisa berimbas ke kecelakaan juga darat, laut, udara, juga soal cuaca. Ya, cuaca yang lumayan parah, air yang masih melimpah. Ini juga harus hati-hati, ada gelombang tinggi, ada gelombang tingginya karena gempa, ini juga harus hati-hati. Banjir lahar dingin ini juga masih diwaspadai. Kemudian yang terakhir yang saya baca dari angka 25 adalah ada sebuah pesan yang disampaikan oleh pemerintahan kita yang artinya emang sama-sama saling sikut. Di pemerintahan kita tuh kayak lagi ada orang yang sama-sama saling menutup diri tadi untuk mengikuti orang lain. Jadi kayak menumbalkan sesuatu untuk tujuan sesuatu dalam pemerintahan kita. Jadi inilah yang menjadi gaduh di pemerintahan kita, yang artinya nanti juga bisa jadi pemicu terkait dengan panasnya Nusantara karena keadaan pemerintahan yang kurang baik-baik saja. Itu dari hasil cernaan saya terkait dengan kecelakaan dari Kazakhstan, juga dari hasil firasat yang saya terima. Harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Teman-teman yang nonton video ini mau aktivitas di udara, mau menggunakan fasilitas udara, Allah berikan selamat berangkat sampai pulang, sampai selamat, nggak ada gangguan dadeh, nggak ada gangguan apapun. Amin. Itu hanya doa saya. Kalau tuh harus terjadi, harapan saya treble kecil, kalau ada kandungan air ya seperti saya bilang tadi, kecelakaan pas lagi hujan, tapi di situ aja, tergelincir misalnya. Harapan saya cuma kayak gitu, jangan sampai ada korban jiwa. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat teman-teman. Kayak gini disclaimer berkali-kali saya ingatkan. Saya cuma membaca angka, saya bisa salah. Saya bukan tangan kanan Tuhan, saya juga bukan Tuhan. Jadi teman-teman gak perlu takut. Dan sesuatu yang saya sampaikan belum tentu terjadi. Silahkan diukur sama-sama, kemudian jadikan bahan kehati-hatian saja. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan manfaat. Kalau saya misalnya terkesan gurih atau komentar, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud di situ. Harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi bahan pembelajaran buat kita bersama, sama-sama belajar di sini. Dan kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan milik saya manusia. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu bahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang belum bekerja maksudnya, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Duk, jangan kebiasaan kayak gitu Cahayu. Jangan kebiasaan ya. Lagi doa soalnya. Nanti ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, pengen punya rumah. Amin ya Allah. Semoga hajat jenengan, saya juga yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang menjual aset semoga cepat terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, sekali lagi terima kasih banyak, Gusti Allah berkahi. Saya minta maaf salah-salah kata. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, sarannya apa bisa DM ke Instagramnya Mas Teh di bigtulus_official. Syaratnya kalau mau konsultasi harus sabar. Jawabnya sesuai dengan antrian ya. Oke. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Selamat berlibur. Semangat. Aku kerja sih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.